Itu kan tergantung inputan dari sampah yang dimasukkan dari masker. Dari mana sertifikatnya bisa? Air untuk pemanasnya itu pada saat 200 derajat Celcius untuk 35 detik. Kamu memanaskan apa? Nah, yakin 200 derajat sampai Recording in progress. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini kita pertemuan pertama ya setelah UTS masih dengan saya. Nah, di pertemuan 9 ini mungkin akan saya kasih gambaran dulu kira-kira kita nanti bahasanya sampai di UAS itu sampai mana gitu ya. Nah, ini mengacu ke buku Heikin ya, sebenarnya sama di belum UTS juga kita pakai buku Heikin. Nah, cuman untuk setelah UTS ini untuk slide-nya gitu ya, ini ada yang tersedia, ada yang enggak gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya akan lebih banyak kita ngebedah buku gitu. Karena kalau sebelum UTS itu kita punya slide-nya kan. Nah, kalau sekarang ini slide-nya ada bagian yang ada slide-nya, ada yang enggak. Jadi kita mungkin akan sering pakai textbook gitu ya. Nah, ini untuk sebelum UTS ini kita belajarnya ini ya, chapter 1, bab 1, terus ini sekilas ya sebenarnya Fourier, terus di modulasi amplitudo itu yang di bab 3 ini ya, di buku Heikin ya, terus di bab 4-nya di modulasi sudut gitu ya. Nah, jadi nanti setelah UTS ini kita akan bahas bab 5 ya, peluang, probability theory and random process ya, bab 5, lalu bab 6 noise, bab 6 enggak ya, bab 6 tidak, bab 7 ya, bab 5, bab 7 ya, transisi dari analog ke digital, lalu bab 8 sama bab 9. Nah, ini mungkin nanti rencananya seperti ini, cuma nanti akan kita evaluasi juga apakah tercapai atau enggak gitu ya. Kalau enggak tercapai ya jadi tidak ya disesuaikan lah dengan kecepatan di kelas itu gimana gitu ya. Sudah ada kan ya buku ini ya, sudah pernah buka belum? Jangan-jangan baru lihat ini bukunya, buku Heikin ada di Google Drive nih, Simon Heikin, Michael Moher penulisnya, judulnya Communication System. Ini udah setelah UTS, jangan baru tahu ya. Jadi seperti ini. Jadi kita bab 5, 7, 8, 9 ya sampai nanti di UAS. Nah, jadi di bab 5 ini alhamdulillah ada slide-nya ya. Nah, cuman kalau di ini nanti lain-lain ya kita di bab lain yang tidak ada slide ya,
kita ini apa namanya dari textbook gitu ya. Nah sebenarnya slide ini PowerPoint ini pun sama kan dari Heiken juga ya, communication system. Cuman dia sudah ada ininya apa namanya slide-nya. Nah, jadi di bab 5 ini bahasan kita itu mengenai probability theory atau teori peluang dan random process atau proses acak ya. Nah, ini kalian semester 5 ini mata kuliah probabilitas dan statistik udah ngambil atau lagi ngambil atau gimana? Sudah, Bu. Sudah di semester 4. Di semester 4 ya? Betul, Bu. Mata kuliah probabilitas di semester berapa? Ada di semester 4, Bu. Semester 4 ya. Jadi masih seger lah ya harusnya ya di semester 4. Teori peluang dan proses acak. Nah, ini ya sebenarnya ada irisannya ya dengan mata kuliah Propstat dan jadi prerequisite sebenarnya, jadi syarat gitu ya untuk mata kuliah Siskom ini. Nah, ya kalau peluang saya rasa kalian dari dasarnya sudah bisa lah ya, dari SMA itu udah belajar peluang ya. Nah, jadi teori peluang ini didasarkan dari fenomena fenomena yang dapat dimodelkan gitu ya. Fenomena yang dapat dimodelkan dengan eksperimen gitu ya. Dengan ada suatu outcome atau luaran gitu ya yang menjadi apa ya? Yang merepresentasikan kesempatan gitu ya. Kesempatan akan suatu objek ya. Kesempatan akan suatu kejadian gitu ya. Nah, kalau dari definisinya percobaan yang random gitu ya, yang acak itu diulang ya sebanyak n, sejumlah n kali gitu ya, n kali percobaan, dan kemudian ada kejadian atau event A yang diamati atau diobservasi selama m kali ya, m occurrences ya, m kali. Nah, kemudian peluang ini adalah seberapa sering ya terjadinya m. Peluang ini adalah seberapa sering terjadinya m dibagi n ya, seberapa sering m dibagi n. Nah, m tadi apa? M ini adalah event A ini terjadi seberapa kali gitu ya, dibagi dengan n. N-nya ini adalah n kali percobaan acak. Ya. Ini kalau dari definisi secara saintifik, secara basicnya. Nah, di sini ada peluang yang didasarkan pada teori himpunan. Ya, ada set teori atau teori himpunan. Nah, di sini definisinya ya, suatu eksperimen memiliki keluaran ya sejumlah dengan memiliki keluaran dengan kemungkinan K ya, dengan kemungkinan K ya, eksperimen yang memiliki keluaran sejumlah K gitulah ya, K, di mana setiap keluaran itu direpresentasikan oleh sampel ke K gitu ya, sampel ke K. Nah, himpunan dari semua keluaran ini ya, himpunan dari semua keluaran yang mungkin itu disebutnya adalah ruang sampel ya,
sampel space ini ruang sampel S ya. Yang di atas itu kan. Kemudian the probability measure P satisfies nih ya, jadi ada aksioma gitu ya. Jadi P ini adalah peluang akan terjadinya suatu keluaran gitu ya. Kalau ini kan ruang sampel ini adalah himpunan semua keluaran yang mungkin. Nah, kalau P yang tebal ini adalah peluang terjadinya suatu suatu keluaran gitu ya, satu keluaran dari semua keluaran yang mungkin ada gitu. Nah, di sini peluang A, event A itu range-nya ya dari 0 sampai 1. Jadi yang namanya peluang itu nggak mungkin nilainya lebih dari 1 ya. Peluang itu nggak mungkin nilainya lebih dari 1. Jadi dari 0 sampai 1. Nah, peluang semua himpunan ruang sampel, ya ini tadi ya, sampel space ini, peluang semuanya ini kalau di total ya sama dengan 1 ya, karena totalnya. Nah, ini kemudian terkait dengan ini ya, teori himpunan ya. Ini kayaknya sih sebenarnya dari, saya nggak tahu nih di TPB dipelajari atau enggak ya, di TPB, tapi yang jelas di SMA ini udah ada ya. Ya, peluang A gabungan, kalau ada 2 event ya, 2 event A dan B, 2 kejadian gitu ya, yang masing-masing ini saling eksklusif. Eksklusif itu tidak saling berkaitan ya, independen, masing-masing itu independen, sehingga jadi dua event ini tidak dapat terjadi di eksperimen yang sama. Artinya kayak gimana ya? Tidak terjadi di percobaan yang sama gitu, kayak misalnya ngelempar dadu tapi dadunya cuma 1 gitu. Kita mau percobaan ngelempar dadu tapi dadunya cuma 1, ingat ya, dadunya cuma 1. Nah, A ini kejadian kalau kita lempar itu nanti yang muncul 1 gitu ya. Terus B yang muncul itu 3 misalnya. Nah, mungkin nggak kita ngelempar 1 dadu tapi bersamaan nih keluarnya nilai 1 dan 3, nggak mungkin kan. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi A dan B ini event yang terjadinya tuh tidak dalam satu percobaan kayak tadi gitu ya. Nah, di sini ada teori-teorinya ya. Peluang A gabungan B ini adalah peluang A ditambah peluang B ya, kejadian A, peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B ya. Kemudian ini baik kemudian ya, peluang A gabungan B itu sama dengan ini ya, peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B gitulah ya. Nah, terus komplemennya. Nah, komplement ini ada dash-nya ya, ini ada tanda garis di atas ya. Kalau komplement itu komplement dari peluang A ya berarti 1 minus peluang A gitu ya, karena total peluang itu 1. Jadi kalau tadi ya kejadiannya itu eksklusif ya, dia tidak dapat terjadi pada percobaan yang sama. Maka ini kita kalau jumlahin nih ya, event A1, A2 sampai AM, ini totalnya akan bernilai 1. Gitu ya. Ini sebenarnya masih basic teori SMA lah ya. Mau dibahas nggak ini? Yang ini. Setelah ini apa? Nih, diagram Venn. Ya, ini SMA udah kan ya. Ada irisan, ya. Jadi event event A. Jadi ini ruang sampelnya ya, ruang sampel ini yang kotak biru ini S ya. Terus ini himpunan yang A untuk kejadian A, himpunan yang B untuk kejadian B ya. Nah, ini saling mutually eksklusif, jadi dia pisah gini ya, benar-benar terpisah. Tuh.
Nah, terus kalau yang not mutually exclusive, ya artinya tadi mungkin ini kayak apa ya namanya? Ya berarti kebalikan dari sini ya, kebalikan dari mutually eksklusif yang not mutually, berarti dia kejadian A dan B bisa terjadi dalam satu kali percobaan. Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak ini kayak gimana nih? Saya tadi kayak lempar dadu gitu. Berarti gimana kalau not mutually eksklusif ini? Kejadian A dan B-nya itu gimana? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Nggak, contohnya kebalikan aja sama yang tadi. Kalau tadi mutual eksklusif itu dua kejadian nggak bisa terjadi secara bersamaan. Nah, kalau kebalikannya not mutual eksklusif berarti kejadiannya gimana kira-kira? Dia ada kejadian yang sama gitu Bu ininya. Terjadinya dalam satu eksperimen gitu kan. Nah, contohnya gimana? Ya kalau misalnya kayak tadi lempar dadu berarti kan kalau tadi dadunya cuma satu, ya di sini dadunya cuma satu, berarti ini nanti dadunya ada dua. Ya karena dia bisa dua event itu dia terjadi bersamaan. Contohnya misalnya kita lempar dua dadu, dua-duanya nampilin apa yang kelihatan itu yang apa 5 misalnya, dua-duanya tampil 5. Nah itu kan apa namanya bisa terjadi bersamaan gitu kan. Dan ini akan jadi irisan nanti di sini gitu. Nah itu contohnya seperti itu ya. Nah kemudian ini ada peluang bersyarat ya, conditional probability. Ini nanti ke apa ya, teorema Bayes ya, teorema Bayes. Ini di SMA juga udah ya. Mungkin langsung cepat aja ya, di SMA ini juga udah. Ya, jadi kalau peluang bersyarat ya definisinya ya suatu percobaan ya, suatu eksperimen yang ada apa namanya pasangan event gitu ya, pair of events A dan B, di mana peluang A where the probability of one is conditioned on the occurrence of the other. Jadi peluang dari satu event ya, misal peluang dari satu event misalnya event A itu dia bergantung gitu ya atau bersyarat dari terjadinya event satunya, event B. Nah, jadi contohnya peluang A apa ini ya, AB nih ya, peluang AB ini adalah peluang event A, peluang terjadinya A diberikan adanya kejadian B. Jadi apa ya namanya? Kondisional gitu. Ya bersyarat gitu ya. Jadi ada peluang A tapi harus juga terjadi peluang B gitu ya. Nah, ini nanti ke sini ya rumusnya. Jadi peluang A dengan syarat B itu bisa dicari dengan peluang A irisan B dibagi peluang A gitu kan ya. Dan ini nanti ngaruh kalau misalnya peluang B dengan syarat A. Nah, nanti di sini disesuaikan. Tentu nggak sama gitu ya. Di sini ada penyesuaian. Nah, peluang A irisan B ya tinggal di ini tadi ya, peluang A dengan syarat B dikali dengan peluang B. Nah, kalau kalau kejadian A dan B itu independen ya, independen, maka peluang bersyaratnya conditional probability ini adalah apa namanya sama aja dengan peluang elemen dasarnya ya dari si A-nya.
Jadi peluang A dengan syarat B, kalau A dan B ini saling independen, ya, tidak saling mempengaruhi, gitu ya, itu sama dengan peluang A, ya. Dan juga sama peluang B dengan syarat A, kalau A dan B-nya itu independen, ini akan sama dengan peluang B, gitu ya. Nah, kenapa sih kita nih belajar peluang-peluang ini? Karena nanti kita tuh mau belajar random variables ya. Variabel acak ini sebenarnya di probabilitas ada ya materinya mengenai random variables, dan ini tuh nanti kita tuh ini ya kaitannya nanti untuk noise ya, belajar noise, gangguan yang selalu ada dalam sistem ya. Karena noise itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa kita tahu dengan pasti sebelum itu terjadi gitu ya. Maka cara untuk mengatasinya itu dengan statistik, dengan memprediksi dari statistik gitu ya, dari statistik. Nah, statistik itu mainnya dari peluang-peluang ini. Makanya kita perlu belajar ini peluang, terus nanti random variables, terus nanti ke noise gitu ya. Nah, dari sini tuh nanti kita ada belajar ini ya, peluang tuh macam-macam, ada cumulative distribution function, ada mass distribution function gitu ya. Nah, jadi mungkin ini saya kasih video aja ya, video dari YouTube sebenarnya ya. Kalian nanti kan dari visualnya juga bisa membantu gitu ya. Nah, di sini ada video mengenai perbedaan ya. Sebenarnya ini peluang ya, semuanya peluang ya. Perbedaan dari saya susah ya kalau di bahasa Indonesia ini. Ya karena ya di buku juga sebutannya udah bahasa Inggris gitu kan. Jadi bedanya dari PMF, probability mass function, kemudian ada PDF, probability density function, sama CDF, cumulative distribution function. Nah, ini ada videonya, saya minta kalian dibuat rangkuman gitu ya, dibuat rangkuman, kalau perlu digambar-gambar, jadi rangkumannya tulis tangan gitu ya. Nah, ini link untuk PMF, PDF, dan CDF. Nah, mungkin kalau misalnya kalian perlu mungkin ada yang perlu merefresh lagi mengenai peluang dari dasar-dasarnya gitu ya, dari sebelum yang peluang bersyarat tadi, ini opsional ya, kalian boleh buka atau enggak, tapi yang ini udah saya kirim PMF, PDF, CDF itu wajib untuk dipelajari dalam bentuk bikin rangkuman gitu ya. Tapi kalau yang ini yang opsional, ini kayak basic mengenai peluang aja sih, siapa tahu ada yang lupa gitu ya. Karena ya walaupun dari SMA sih sebenarnya di mata kuliah kemarin udah ya probabilitas ya, seharusnya masih nyantol, tapi kalau lupa ya ini opsional, yang bawah ini mengenai teori dasar peluang. Nah, tapi yang atas itu wajib dibuat rangkumannya ya, mengenai PMF, PDF, dan CDF gitu ya. Nah, mungkin ini durasi videonya 16 menit, sama merangkum mungkin nambah 20 menit. Jadi jam berapa ya? Setengah 4 kita join lagi ya. Setengah 4 join lagi. Ya, harapannya sih kalian udah jadi itu rangkumannya ya, dari jam setengah 3 sampai setengah 4, udah lama itu ya, dengan durasi video 15 menit. Kalau perlu gambar-gambar, nulis-nulis yang lain, saya harap sih udah selesai gitu ya, setengah 4. Oke, jadi silakan ini dibuat rangkumannya, yang video pertama ya, PMF, PDF, CDF, yang bawah ini opsional. Nanti setengah 4 kita join lagi di Zoom. Mau stay di sini boleh, live boleh ya. Gitu. Baik, Bu. Ibu, terima kasih. Ya. Peluang ini ya, fungsi peluang ya, kita bisa merepresentasikan ke CDF ya, cumulative distribution function.
Nah, kumulatif ya dari kata kumulasi ya artinya diakumulasikan gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti tuh kita bisa dari sini dijelasin ya, kita bisa mendapatkan nilai PDF dari CDF-nya gitu ya. Misalnya diketahui CDF-nya, kita bisa mendapatkan nilai PDF. Begitupun jika diketahui PDF, kita bisa mendapatkan CDF-nya. Ya, pakai gradien ya di sini ya tadi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin dari sini ada pertanyaan nggak dari linknya ini, dari videonya ini? Kalau bahasa Inggrisnya gimana? Oh, aman lah ya. Kan ada bisa klik title ya. Bisa di post juga. Ya, tapi sambil belajar sih, menurut saya juga sambil belajar kalian tuh. Ya, sambil belajar. Nah, dari sini coba nih ya sekarang langsung bahas aja ya random variable. Nanti saya ada soal mengenai ini, tapi ini nanti kaitannya ke variabel acak juga. Jadi kayaknya kita langsung ngebahas ya variabel acak ya, variabel acak atau random variable ya. Dari mana ya? Itu tadi di chat saya kasih ini ya, file slide-nya untuk materi yang ini gitu ya. Tapi ya itu ya namanya slide versi singkatnya gitu ya. Kalau lengkapnya ya ada di buku Haikin. Mungkin dari buku Haikin aja ya. Kita lihat ini di bab 5. Ini tadi kita dari peluang sudah ya, dari peluang di sini. Kemudian di sini kita masuk random variable ya. Nah, kalau ya ini ya triknya kalau kita baca dari buku ya kita harus baca gitu ya, nggak bisa langsung loncat ke poin gitu ya. Nah, jadi di sini ya dikatakan ya ketika arti dari keluaran ya atau keluaran dari random eksperimen atau percobaan acak ya, kita kalau percobaan itu acak kan artinya ya untuk menghasilkan percobaan atau sampling yang sifatnya itu netral gitu ya, random acak, nggak dimanipulasi, nggak diada-adain gitu kan ya, jadi acak, random acak. Nah, jadi kadang kalau misalnya kita ya lempar dadu terus kelihatan hasilnya gitu ya, itu kan hasilnya clear gitu ya, hasilnya jelas gitu ya. Namun kadang keluaran yang seperti itu ya, nilai-nilai yang keluaran yang seperti itu, jadi lempar dadu nilainya 1, lempar dadu nilainya 5 kayak gitu, itu kurang pas gitu ya, kurang convenient untuk representasi untuk analisis matematik ya, untuk menganalisis dari sisi matematikanya. Nah ya, jadi ini contohnya ya, kalau lempar koin keluarannya apa? Keluarannya ya ini kalau koin yang dulu gambar atau angka gitu ya. Kalau ini duit luar negeri ya, koinnya ya kepala atau ekor ya, itu ya cuman kayak gitu, nggak bisa dianalisis gitu ya secara matematis gitu ya. Nah, untuk itu ya kita perlu belajar untuk itu kita mengassign suatu angka, suatu nilai, number ya, atau range ya, range nilai, jadi suatu angka atau suatu range nilai ya, dari suatu angka atau range nilai untuk keluaran dari random eksperimen gitu ya. Nah, misalnya ini contohnya ya, kalau tadi lempar koin kita tuh gambarnya apa? Ya anggap aja gambarnya burung sama angka gitu ya, sama
kalau koin kita ya 1000-an atau 500 itu kan gambarnya burung atau angka gitu. Nah contoh misalnya kalau yang gambar itu direpresentasikan dengan 1 ya, dan kalau tadi ya gambar burung direpresentasikan dengan 1, terus kalau dilempar koin nunjukin angka itu direpresentasikan dengan 0 misalnya. Nah 1 dan 0 ini kan kita nggak bisa harus ada wadah gitu ya, harus ada wadah dalam artian ini ya, dalam artian bukan fisik gitu. Jadi kita misalnya mau eksperimen lempar koin gitu ya, kalau keluarnya burung nilainya 1, kalau keluarnya angka nilainya 0 gitu ya, representasinya 0. Nah nilai 1 dan 0 ini akan kita wadahin kemana ya, secara untuk kayak matematika gitu ya, bukan secara fisik wadahnya. Nah wadahnya itu yang disebut dengan random variable atau peubah acak ya. Nah di sini variabel acak, namanya variabel isinya bisa berubah kan ya, tadi antara 1 atau 0 ini gitu. Variabel acak ini jadi dia ya merupakan wadah tempat untuk mewadahi nilai dari hasil random eksperimen gitu. Nah, jadi di sini random variable ya dikatakan to describe this process as assigning ya. Jadi kita bisa mengekspresikan bahwa random variable atau variabel acak itu adalah mengassign atau kita kasih nilai atau suatu angka ke ke suatu variabel gitu ya, dari random eksperimen itu ya. Jadi artinya random variable, namanya variabel itu ya variabel ya, jadi dia itu wadah untuk menyimpan suatu nilai ya, tempat kita mengassign number dari keluaran random eksperimen itu gitu ya. Jadi dipahami ya. Jadi biasanya kalau random variable itu notasinya ini ya, XS ya, XS atau hanya X gitu aja, tapi huruf besar kapital ya, X ini huruf kapital. Nah jadi namanya variabel dia bisa isinya bisa ada beberapa kemungkinan gitu ya. Kayak tadi kalau lempar koin variabel X ya, kita lempar koin, keluarannya mau kita masukin ke variabel X ini. Nah kalau keluarnya burung berarti X-nya sama dengan 1 ya. Kalau keluarnya angka berarti X-nya sama dengan 0 gitu. Nah jadi ini yang disebut dengan variabel acak ya, random variable. Jadi nilainya itu tidak saklek fix hanya 1 gitu ya, tergantung ya keluaran itunya apa gitu ya, keluaran random eksperimennya. Nah jadi terus di sini ya, untuk variabel acak itu tidak saklek juga hanya 1 variabelnya ya, variabelnya itu bisa banyak ya, there may be more than one random variable. Jadi variabel acaknya itu bisa lebih dari 1 gitu ya. Nah di sini contohnya ya. Contoh ilustrasi hubungan nih ya, ilustrasi hubungan antara ruang sampel, variabel acak, random variable dan peluangnya gitu ya. Nah jadi ini random variabelnya. Nah ini dari ruang sampel dulu ya, ruang sampel atau sample space. Ruang sampel atau sample space ini adalah ya semua kemungkinan keluaran dari percobaan yang bisa muncul ya. Semua yang kemungkinan luaran yang dapat muncul gitu ya dari suatu eksperimen, semuanya di sini. Nah misal saya coba tanya, misalnya kalau saya lempar dadu 1 ya,
ruang sampelnya ada berapa? Sekali ngelemparnya. Ruang sampelnya ada berapa? Ada 6 bukan, Bu? Ada? 6. Ada 6. Ada 6 yang nilainya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Tergantung nanti sisi yang menghadap ke atas yang mana gitu misalnya kan. Ini contoh aja. Kalau dadi berarti ruang sampelnya dia ada 6. Nah, variabel acak ya berarti ini ya untuk variabel acak yang ini misalnya itu isinya adalah S1. Ya. Isinya dari luaran atau outcome yang nilainya S1 ini, sini gitu ya. Nah, peluang luaran eksperimen hasilnya S1 itu peluangnya ya di sini misalnya sekian berapa dan dia ada di random variable X ini gitu ya. Nah, terus random variabel acak tuh bisa jadi isinya nggak cuma satu aja. Ya bisa jadi lebih dari satu. Kayak contoh ini random variable ini dia isinya 3 luaran. Ya, 3 luaran dari sekian luaran yang ada gitu ya. Ini 3 luaran. Nah, ini variabel acaknya di sini dengan peluang kemunculan ini adalah misalnya di sini. Kayak gitu. Ya, jadi bisa dipahami ini konsep dari variabel acak. Sebenarnya dari random proses ya. Kalau random proses ya eksperimen yang dilakukan secara acak gitu ya, secara random. Bisa diikuti ini penjelasannya untuk random variable. Nah, kalau bisa ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi pada off cam ada menyimak kan ya? Yang off cam dikit ya. Iya, Ibu. Aku Ya, harapkan menyimak ya. Nah, dari sini sebenarnya di sini kalau di buku baru nih kelanjutannya bahasanya adalah cumulative distribution function ya. Sama kayak tadi yang sama kayak yang di pembahasan ya. Ini kalau cumulative distribution function tuh kadang ada yang juga nyebutnya yaitu probability density function gitu ya. Jadi kadang ada yang tumpang tindih gitu ya penamaannya. Ya, distribution function ini sama aja ini kumulatif ya, cumulative distribution function sama kayak probability density function gitu ya. Tapi kalau yang probability mass function atau probability density function itu ya yang peluang nilai satuan gitu ya, bukan X kurang dari sama dengan tapi X sama dengan kalau probability mass function. Nah, ada pertanyaan sampai sini cukup ya. Kalau tidak ada silakan kalau ada pertanyaan, tapi kalau tidak ada ini coba kalian kerjakan ini ya soal ini mengenai peluang ya. Yang pertama ini mengenai peluang bersyarat nomor satunya. Mengenai peluang bersyarat, sepasang suami istri memiliki 2 anak ya. Cari peluang kedua anak tersebut laki-laki jika diketahui yang pertama salah satu anak itu laki-laki ya, entah anak pertama atau anak kedua lah gitu. Nah, yang keduanya anak pertama adalah laki-laki. Nah, ini jadi peluang bersyarat ini jadi masih basic teori peluang dasar ya. Terus yang kedua, nah ini udah di random variable ya, random variable nih, variabel acak. Jadi ini diketahui suatu keluarga memiliki 3 anak. Nah ya, yang pertama tolong dituliskan ruang sampel dari 3 anaknya ini ya, apakah maksudnya laki-laki perempuannya gitu ya.
apakah tiga-tiganya laki-laki, apa dua di antaranya laki-laki, dan seterusnya. Ditulisin tuh isinya, ruang sampelnya apa aja. Nah, terus yang B, jika X adalah random variable atau variabel acak yang merepresentasikan jumlah anak laki-laki dalam keluarga. Nah, kan itu bisa macam-macam ya isinya ya, apa anaknya laki-laki cuma 1 atau 2 atau 3 kayak gitu. Nah, dari situ tentukan probability mass function PMF ini ya, karena dia discrete, dan kemudian tentukan juga cumulative distribution function-nya ya. Nah, ini kan kita bisa nih dapetin CDF dari PMF ya, dari X ini. Ya, nah coba dikerjakan dulu, nanti kita coba bahas ya. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 4.15 ya. Atau bagaimana ya? Ini representasinya bebas, bisa tabel, bisa apa namanya, bisa grafik juga bisa kan, kayak yang di video itu, tabel bisa, grafik bisa ya. Coba kita bahas ya sampai 4:30 ini. Nah, coba untuk yang nomor satunya ini ya, ini bukan, kalau yang nomor 1 apa namanya, peluang bersyarat aja ya, tidak ada variabel acak. Mungkin ada yang mau menjawab nomor 1, siapa? Salah satunya 1A atau 1B. Boleh izin menjawab? Ya, Putu, silakan Putu. Baik Ibu, mungkin untuk nomor 1, untuk yang A itu 1/3 Ibu. Jadi keadaannya itu kan kita sudah tahu ya, dari keluarga itu punya anak laki-laki gitu. Jadi ada kondisi di mana akan mendapatkan 2 anak laki-laki, lalu akan anak pertama itu perempuan lalu laki-laki, dan juga anak kedua itu perempuan. Jadi tidak akan ada keadaan perempuan-perempuan gitu. Jadi hanya ada 3 kejadian, dan untuk peluangnya jadi 1/3 itu untuk kedua anak itu laki-laki. Mungkin kurang lebih 1/3-nya dari mana itu? Nah, kalau bisa ditulis bisa. Nah, jadi keadaannya itu seperti ini, Bu. Ini yang nomor 1 ya? Iya, nomor satu yang akhir. Oke, jadi di sini kita punya 3 keadaan, dan kita ketahui bahwa salah satu anaknya itu laki-laki di sini. Jadi tidak akan ada kejadian. Ini sebentar Putu, yang ditanya ini peluang apa? Peluang kedua anak tersebut laki-laki. Nah, jadi di sini tidak ada ini. Nah, jadi ada tiga untuk apa sih namanya? Peluang keseluruhan itu ada 3 kejadian. Jadi untuk kedua laki-lakinya itu hanya ada 1 Ibu peluang. Jadi ini 1/3 gitu. Untuk peluang kedua anak itu laki-laki apabila salah satu anaknya itu sudah diketahui laki-laki. Ini ya, betul ya, 1/3. Bisa diikuti yang lain? Bisa Bu. Bisa.
Ya, kalau penulisan secara ini betul ya, tapi ya itu harus dengan alasan, nggak bisa tiba-tiba kenapa LP terus PP-nya dicoret gitu ya, harus ada narasi gitu ya, karena ini adalah peluang bersyarat, bukan peluang yang biasa gitu ya. Nah, kalau dari rumusnya peluang bersyarat ya, ya oke lah, ini aja nggak apa-apa. Ridho di siapa ya, Putu di ini lagi aja, tampilkan lagi sepertiga ya. Nah, kalau yang B gimana, yang B? Peluang anak pertama adalah peluang kedua anak tersebut laki-laki jika diketahui anak pertama adalah laki-laki. Jadi ini kejadian yang ketiganya juga tidak ada untuk LP-nya. Gimana ini? Yang B? Putu lagi atau yang lain? Putu lagi, kalau Putu lagi boleh, silakan. Baik Ibu, mungkin masih dengan gambaran yang sama dengan ini tidak ada ya Bu? Ya silakan aja. Jadi untuk yang kedua itu kita ketahui anak pertamanya laki-laki Bu. Jadi pada hal ini kita keadaan yang kedua ini tidak ada juga gitu. Jadi hanya ada dua keadaan. Jadi kalau rumusnya itu kan NA per NS. Nah, di sini kita dapat yang keadaannya itu LL-nya hanya satu dan dari dua kejadian. Jadi kita untuk yang kedua ini hanya setengah untuk peluang dua anak laki-laki apabila anak pertamanya sudah diketahui laki-laki gitu. Oke, jadi peluang kedua anak tersebut laki-laki ya, dengan anak pertama laki-laki ya, berarti sisa ini aja ya, ruang sampelnya jadinya ya. Nah, terus peluang kedua anak laki-laki berarti ya hanya ini saja, satu per ruang sampelnya ada dua gitu. Oke, betul ya. Terima kasih Putu sudah sudah memberi jawaban ini. Nah, kalau misalnya di secara penulisan secara matematis yang sesuai tadi definisi dijelaskan ya, ada peluang, ini kan peluang bersyarat ya, jadi ada peluang A jika diketahui B-nya seperti apa gitu kan, seperti ini. Nah, ini berarti harus didefinisikan A itu apa gitu ya, kejadian yang apa, B itu kejadian yang gimana gitu ya. Dan ini mungkin nanti kalau bisa ditulis jadi 3 event gitu ya. Peluang A misalnya kedua anak laki-laki gitu. Nah, terus yang B-nya ini kejadian atau event salah satu anak laki-laki. Nah, yang C-nya ini anak pertama laki-laki gitu ya. Nah, berarti untuk menjawab yang A, berarti peluang kedua anak laki-laki jika diketahui salah satu anak laki-laki, berarti ini ya, peluang A jika diketahui B. Nah, ini berarti nanti ini hanya penulisan matematis, tapi sebenarnya ya konsepnya sama dengan yang tadi dijelaskan oleh Putu ya. Jadi peluang A irisan B irisan B
dibagi peluang apa ini? Peluang A atau B? Kalau dari persamaannya. Gimana? Coba dilihat dari persamaannya itu dibagi apa itu? Peluang, kalau mau dicari peluang A jika diketahui B, gitu ya. Atau jika ada kondisi B, jadi peluang A irisan B dibagi peluang apa untuk mendapatkannya itu? Peluang B, Bu. Peluang B. Ya, nah jadi kalau di sini kan jadi ini ya bisa kebayang juga gitu ya strukturnya. Jadi nanti ya hasilnya sama dengan yang tadi dijelaskan Putu gitu ya. Jadi peluang A mesti dicari sih peluang A gimana, peluang A irisan B gimana gitu. Nah terus kalau yang B berarti itu adalah peluang A ya sama masih peluang A tapi dengan kondisi C gitu ya. Nah jadinya nanti peluang A irisan C dibagi dengan peluang C gitu kan ya. Nah, nanti tadi hasilnya sama seperti itu ya, sepertiga sama setengah. Nah sekarang yang nomor 2 tadi Redo ya. Redo Ya, Bu, izin menjawab, Bu. menjawab. Ya silakan. Ini saya hapus saja ya. Kamu kalau mau mencoret-coret silakan. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Jadi untuk ruang sampel dari 3 anak itu kan kita belum tahu ketentuan 3 orang anak itu apa aja. Jadi kita bikin ruang sampelnya itu diketahui 8 ruang sampel, yang mana 8 ruang sampel itu terdiri dari maksudnya L itu saya anggap sebagai variabel dari laki-laki, kemudian P itu saya anggap sebagai variabel dari perempuan. Jadi ruang sampelnya itu terdiri dari LLL, LLP, LPL, LPP, PLL, PLP, PPL, dan PPP. Nah, ini kamu bisa sambil nulisin aja nggak di sini? Oh, bisa, Bu. Kamu jangan nulisin. Ya. Supaya teman-temannya juga ini ya, kebayang. Pakai annotate bisa nggak? Ada nggak pilihan annotate? Redo. Ini saya udah annotate. Apakah terlihat, Bu, di Annotate tapi yang teks ya. Kalau apa? Ya bebas sih sebenarnya, cuman apa namanya yang teks. lebih enak. Kalau ini kan nggak pakai penulisan integral gitu-gitu, jadi pakai teks aja. Biar teman-temannya kebayang juga. Sebelumnya izin, Bu, apakah annotate saya terlihat, Bu? Nah ini udah. Baik.
Jadi di sini ruang sampelnya terdiri dari LLL, LLP, LPL, LPP, PLL, PLP, PPL, dan PPP. Untuk mencari PMF-nya, probabilitas misfunction, karena ini merupakan variabel diskrit, jadi kita pakai yang PMF. Untuk yang apa itu? Untuk yang PMF dari X itu adalah menyatakan anak laki-laki. Untuk X sama dengan 0 itu terdiri dari sebentar. Untuk X sama dengan 0 itu terdiri dari PPP. Kemudian untuk X sama dengan 1. Di saya nggak kelihatan ya. Cuman baru sampai X aja. Izin Bu, Yang sebelum lain gimana? ini dia harus ditulis dulu Bu, baru bisa dianotet. Oke. Saya tulis dulu ya Bu. Ya, silakan. Oke. Jadi materi pada model hari ini itu tentang gambar. Pertama kita itu disuruh buat dulu kayak file di Excel dan contoh ini aja. Dari ada ini terus nama karyawan, jabatan, yang mudah kita cari, misalkan di Nah, jadi untuk X sama dengan 0, di mana X itu menyatakan jumlah anak laki-laki, artinya untuk kemungkinan anak laki-lakinya itu tidak ada, itu ada satu, yaitu di PPP. Terus kemungkinan anak laki-lakinya itu berjumlah 1, itu ada 3 kemungkinan, yaitu PPL, PLP, LPP. Kemudian untuk anak laki-lakinya kemungkinan berjumlah 2 orang itu ada di PLL, LPL, LLP. Jadi untuk yang kemungkinan X sama dengan 1 tadi ada 3, dan kemungkinan X sama dengan 2 itu ada 3. Lalu seluruh anak laki-laki, jadi ada 1 LLL. Nah, dari setiap peluang ini, maksudnya dari setiap kejadian ini bisa kita tentuin peluangnya. Jadi terus kita di sini ada select di sini itu untuk menentukan peluangnya itu banyaknya kejadian anak laki-laki berjumlah 0 itu adalah maksudnya di sini X. Nah, ini penulisan seperti ini ya. Nah, kalau udah Ini saya ada peluangnya. karena ini Coba pakai dihapus dulu yang kuning ini. Oh, Yang baik. kuning ini dihapus dulu. jadi itu kalau udah Enggak, yang kuning aja. Maaf Bu, ke pencet Di hapus undo. semua Bu, jadi. Di undo bisa. ini ada pilihannya ada Oh, Bisa iya. nggak? Ctrl Z. Pakai eraser aja, yang kuning aja. Nah, ini kan mau kasih nama karyawan ya sama X sama dengan 0 ya. Jadi nulisnya kalau kayak gini adalah P dalam kurung tadi kursornya itu P buka kurung X sama dengan 0. Tutup kurung itu sama dengan berapa. Jadi X itu kan menandakan dia variabel acak itu kan. Itu. Iya Bu, betul. kalau buat Pakai teks saja tetap ya. P buka kurung X sama dengan 0. Tutup kurung sama dengan berapa gitu.
ini. Oh baik, berarti PX sama dengan 0 PPP gitu ya Bu? Terus berarti PX sama dengan 0, iya peluangnya Oh, berapa? maksudnya kayak PX sama dengan 0 sama dengan 1 gitu ya? ini aja sebenarnya tinggal Iya, nilai peluangnya berapa? ini Baik. result. Secara otomatis dia masuk datanya dari Excel itu ke Word ini. Jadinya misalkan ini kan di baris pertama nih ada IG dengan jumlah 3.500 kan. Nah ada jadinya sudah masuk sendiri. Tinggal ke apa namanya di setiap tabel tinggal kita geser aja. Nah coba di tabel 2 misalkan di baris kedua ini ada R. Nah itu dengan jumlah nama karyawan, jabatan sama jumlah jadinya. Juga ada tinggal digeser aja jadi kalau misalkan kita mau print tidak ada aja jenis nama bisa di print dokumen secara langsung atau enggak kita edit individual jadi kayak buat data baru lagi juga kan. Nih contohnya kita edit individual dokumen. Kita pilihnya semua semua Nah, jadi dari sini kita tahu kejadian untuk anak laki-laki berjumlah 0 itu ada 1, kemudian untuk kejadian anak laki-laki berjumlah 1 itu ada 3, untuk berjumlah 2 ada 3, dan untuk yang berjumlah 3 itu ada 1. Jadi Oke, Redo, ini kalau udah nulis gini, PX sama dengan 0, ini peluang. Sama dengannya itu peluang, bukan jumlah kejadian. Beda ya, jumlah kejadian sama peluang. Jadi ini bukan 1 ya, peluang, kalau nilai peluang kan maksimal 1 ya. Ini udah peluang, bukan jumlah berapa kali kejadiannya, bukan. X sama dengan 0 berarti. di sini ada Iya, peluang X sama dengan 0 artinya kan peluang tidak ada anak laki-laki kan. Jadi berapa peluangnya? Ininya tidak bisa dihapus yang PX-nya. Ya udah, ini disebutkan aja lah. Coba peluang X sama dengan 0 ini berarti apa? Yang A ya, probability mass function ya, PMF ya. Iya Bu. ada pilihan Ya, peluang X sama dengan 0 berapa? Jadi peluang X sama dengan 0 itu adalah jumlah kemungkinan terjadinya jumlah kemungkinan anak laki-lakinya itu 0. Kita tahu tadi jumlah X sama dengan 0 itu sama dengan 1 nah ini hasilnya per ruang sampel. Ruang sampelnya tadi ada 8. Jadi peluang X sama dengan 0 itu sama dengan 1/8. 1/8 Kemudian ya. untuk peluang jadi terjadinya anak laki-laki 1 datanya itu sama dengan jumlah
kejadian di mana kemungkinan anak laki-laki satu dibagi ruang sampel, berarti karena tadi X sama dengan 1 itu sama dengan 3, berarti sama dengan 3/8. Kemudian PX sama dengan 1. Untuk PX sama dengan 2 itu karena X sama dengan 2-nya sama dengan 3, jadi PX sama dengan 2 itu 3 dibagi ruang sampelnya 8, jadi 3/8. Kemudian untuk X sama dengan 3, tadi kita tahu X sama dengan 3 itu berarti laki-laki itu ada 1, jadi jumlahnya X sama dengan 3 sama dengan 1, dan peluangnya adalah jumlah kemungkinan tadi dibagi dengan ruang sampel berarti 1/8. 1/8 nih berarti totalnya harusnya nih peluangnya nanti totalnya 1 ya. Kalau di jumlah ini semua peluang ya, semua peluang total kemungkinan ini kalau di jumlah nilainya harus 1. Jadi kalian kalau mau ngecek bener nggak sih ini perhitungan saya, ini totalnya udah 1 belum gitu. Kalau belum 1 ya pasti ada yang salah gitu. Tapi kalau 1 ya bisa jadi bener bisa jadi salah gitu ya. Kan kalau belum 1 berarti ada yang salah gitu. Ya. Nah, selanjutnya untuk yang CDF gimana? Untuk yang CDF itu di sini saya representasiin melalui persamaan. Kayak bukan seperti grafik biar mudah menuliskan. Jadi di sini untuk CDF itu saya notasikan dengan fx kurung x. Nah, dari fx kurung x ini ada beberapa ketentuan yang mana untuk x sama dengan 0, maksudnya x kurang dari 0 itu berjumlah 0, maksudnya tidak ada anak X kurang dari 0, X tadi kan jumlah anak laki-laki, berarti kumulatifnya itu 0. Kemudian untuk X lebih besar dari sama dengan 0 sampai X kurang dari 1 itu berjumlah 1/8. Kemudian untuk X lebih besar dari sama dengan 1 dan kurang dari 2 itu berjumlah 4/8. Kemudian untuk X lebih besar dari sama dengan 2 sampai X kurang dari 3 itu 7/8, dan untuk X lebih besar sama dengan 3 itu sama dengan 1. Maksudnya maksudnya 4/8, 7/8 tadi, misal kita fokus ke per 8. Kemudian jika kita berfokus pada X lebih besar sama dengan 2 kurang dari 3, berarti itu yang di X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 3, setiap peluangnya dijumlahkan berarti 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 sama dengan 7/8. Dan untuk X lebih besar dengan 3 karena hanya 1, berarti di X sama dengan 3 itu peluangnya 1/8. Itu kira-kira. Oke. Kalau ini ya, kalau saya tanya ya Redo, kalau probability mass function ya, PMF ya. Kalau dari definisi penulisan ini kan kira-kira seperti ini ya. Jadi misalnya 0, 1, 2, 3-nya ini kita anggap jadi T ya. T ya. T-nya ini bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu kan ya, nilai isi X-nya itu. Nah, berarti
Kalau di PMF itu kan kita menuliskannya penulisan matematisnya itu adalah probability gimana ya di bawahnya, probability dari random variable X dengan suatu nilai T, yang T-nya ini bisa 0, 1, 2, 3. Cukup, ini dari definisi matematis ya. Bisa dilihat di buku Heikin itu kayak gini. PMF itu kayak gini ya. PMF atau PDF, probability density function, itu kayak gini. Ya. Cukup dia peluang X sama dengan suatu nilai T. Kalau kasus yang di soal ini T-nya bisa 0, 1, 2, atau 3 gitu kan. Nah, kalau CDF, kalau dari definisi ini penulisannya gimana? Kalau jawaban kamu tadi kan untuk menjawab ini tadi ya, menjawab ini soal ini gitu ya. Jadi panjang kamu nulisnya. Cuman kalau dari definisi seperti PMF ini, CDF ini penulisannya gimana, Ridho? Kalau saya tanya. Izin menjawab. Jadi untuk jumlah kualitatif itu PX kurang dari sama dengan 3 itu sama dengan jangan di suatu nilai. Ini saya kayak mau kasih definisi atau bukan rumus sih, dari definisi. Jadi bukan berdasarkan soal ini. Gitu. Baik, jadi PX sama dengan T itu jumlah kumulatif dari fungsi itu bisa dijabarkan sebagai sigma PXT. Oke, jadi gini ya, saya mau kasih highlight aja ya, kasih garis, saya mau garis bawahi gitu ya. Jadi ya ini kalau tadi penjabaran tadi bla 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 gitu ya. Cuman saya tadi kayaknya kalau dari jawaban Redo tadi ada yang kayak miss sedikit gitu ya. Yang tadi yang B ya, yang jawaban CDF-nya. Nah, jadi kalau PMF itu kan kita pokoknya penulisannya gitu tuh, peluang X sama dengan T. Ya, yang di sini nih. Ya, ini kayak definisinya dari probability mass function atau probability density function. Jadi dia jelas gitu, X sama dengan T, T-nya bisa 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau CDF gimana? Kalau CDF itu bukan X sama dengan T, kan dia kumulatif, berarti dia kurang dari sama dengan T. Ini, cukup ini. Nah, makanya tadi saya bilang Redo agak miss karena dia ada kurang dari sekian, lebih dari sekian sampai kurang dari sekian. Maksudnya itu kalau di pemecahan suatu kasus kayak gitu-gitu oke gitu ya. Oke, cuman ini soalnya ini soal yang dikasih itu kayak cuman mau cek aja konsepnya tuh definisinya nyampe apa enggak gitu. Jadi ini kan cuman diminta cumulative distribution function dari X. Jadi cukup menuliskan P yang pertama, P X kurang dari sama dengan 0. Yang pertama itu X kurang dari sama dengan 0 berarti ya dia yang paling awal kan, kurang dari sama dengan 0 berarti 1/8 ya. T yang pertama 0 kan gitu. Nah, terus lanjut yang kedua, P X kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti kurang dari sama dengan 1 berarti kan dijumlah ya. PX kurang dari sama dengan 0 ditambah PX kurang dari PX sama dengan 1 dijumlah ya. Berarti 1/8 ditambah 3/8. Jadi 4/8. Ini CDF untuk PX kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Terus untuk T sama dengan 2, jadi kita harus jabarkan untuk setiap nilai T ya. Untuk PDF maupun CDF-nya ini X kurang dari sama dengan 2. Berarti ini adalah akumulasi dari
PX kurang dari 0 ditambah PX kurang dari 1, ya, ditambah 3/8, tambah 3/8 lagi. Jadi 7/8, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir, bisa geser ya. Udah habis. Harus jelek banget nih ya, PX kurang dari 3-nya di atas. Nggak apa-apa lah ya, tapi kalian nulisnya di bawah ya, ini harusnya ya. PX kurang dari 3. Berarti ini adalah akumulasi dari PX kurang dari 0 ditambah PX kurang dari 1 ditambah PX kurang dari sama dengan gitu ya. Kurang dari sama dengan 2 sama PX 3 ya, PX sama dengan 3. Jadinya 7/8 ditambah 1/8 jadinya 1. Maka ketika di sini ini udah titik akhirnya, ini adalah akumulasi semua peluangnya. Di sini ya, semua peluang ini. Sama yang ini. Jadinya semua ini ya, jadinya ya, itu hasilnya adalah 1. Nah, cukup ini aja. CDF ini cukup ini aja. Jadi kalau ditanya CDF ya, kecuali ditanya kasus memang berapa X lebih dari sekian, kurang dari sekian, itu memang pakainya CDF juga, tapi itu kita pemanfaatannya gitu ya. Tapi kalau ini nih dari definisi CDF ya. Ini dari definisi CDF ya cukup kayak gini aja gitu ya. Nah, jadi di sini beda ya CDF sama PMF, atau di sini nih padanannya PDF ya, probability density function kalau untuk yang continue ya. PMF ini untuk yang discrete. Nah, jadi nggak ada CDF itu PX sama dengan T, itu nggak ada di CDF. Karena kalau CDF dia harus kurang dari sama dengan, ini udah definisi. Nah, kalau PMF itu sama dengan, atau PDF itu juga sama dengan, kayak gini. Ya, jadi itu bedanya ya antara ketiga itu ya, PMF, PDF sama CDF. Bisa dipahami sampai sini? Yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas nggak? Kalau nggak jelas silakan ditanyakan saja. Nah, dan ini bisa dibuat apa namanya, grafik ya, kayak di video itu ya. Di sini berarti peluangnya, terus horizontalnya ini apa, nilai T-nya ya, 0, 1, 2, 3 gitu. T. Artinya tapi ini T-nya ini apa ya? T-nya ini tuh memang sedikit apa ya, tricky ya buat jelasinnya, tapi ini menyatakan nilai X-nya ya. Pak, kita balik lagi, ini random variable itu nilai X-nya. 0, 1, 2, 3. Terus di sini peluangnya. Gitu. Peluang X kurang dari sama dengan 1 berapa, 4/8, nanti ya dia nanti akan naik gini gitu ya. Nah, grafiknya kalau dari grafik. Bisa diikuti nih. Iya, Ibu. Oke. Bisa, Bu. Ya. Kalau apa ya, bisa diikuti, alhamdulillah. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada kan saya cukupkan sampai di sini. Untuk materinya ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kan saya cukupkan sampai di sini ya. Materinya berarti sampai random variable. Nah, nanti minggu depan itu akan, sebelum kuliah saya rencanakan akan ada pop quiz. Ya, pop quiz pilihan ganda terkait materi ini. Ya. Terkait materi kita hari ini nih, dari peluang, terus apa, random variable gitu ya. PG pakai Google Form, jadi dipelajari itu yang hari ini. Terus nanti minggu depan belajarnya itu ke statistik ya, mulai statistik ya, ada rata-rata, ada ekspektasi, ada proses ergodik dan lain-lain.
Ya, itu nanti kaitannya ke noise ya, dipakainya di noise, analisis noise. Oke, cukup ya. Absennya jangan lupa diisi di Google Form. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat perkuliahan hari ini. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.